Saya kan guru besar. Di guru besar kan kami yang guru besar itu ada di antara di pasal 49 ayat 2 adalah Undang-Undang Guru 2000, dosen guru 2005 itu Pak. Itu bilang begini, tugas guru besar adalah menulis dan mencerahkan masyarakat, ya kan? Nah, dalam kasus Jokowi ini ternyata saya lihat kan ijazahnya tidak benar Pak. Makanya saya harus buka kartu di sini bahwa saya yang pertama protes bahwa dia itu DO Pak, DO. Ya itu waktu saya podcast pertama di forum keadilan, saya bilang dia DO, memang betul DO. Nah ternyata waktu saya bilang itu, saya harap ada klarifikasi balik dari Jokowi. Jadi kenapa saya itu? Karena saya mau bilang kejujuran aja Pak, yang benar aja kan. Makanya saya balik kan. Nah dalam saya bilang Jokowi DO itu karena itu berdasarkan pengakuan dia pada tanggal 29 Juni 2013 bahwa IP dia kan di bawah 2,0 Pak, ya kan? Nah saya kan masuk kuliah tahun 80 sama dengan dia. Saya tamat 84, dia masuk 80, dia tamat 85. Nah sekarang ini ada dua masalah yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Yang satu SMA-nya. Saya kan SMPP 34 Kupang Pak. Itu sah. Dia kan kami juga tahu dia SMPP 40 Solo Pak, Surakarta. Tapi kan dia kan sudah terlanjur promosi ke mana-mana bahwa dia SMA Negeri 6 Solo kan. Salah sebenarnya itu Jokowi, kesalahan dia itu salah karena dia sudah ini SMA Negeri 6 Solo itu kan ini baru ada di tahun 1985 Pak. Nah tahun 80 kan dia SMPP. Jadi akhirnya saya ini berani buka kartu begitu karena saya tahu itu salah, dia sudah salah Pak. Nah tujuan saya misalnya, saya kan sudah bilang kalau dia laporkan saya bisa, tapi saya harus buktikan dulu apa betul kau SMA Negeri ini, Negeri 6 bukan SMPP. Makanya saya punya data-data itu yang benar, saya berani lawan dia Pak. Bagi saya tidak ada masalah bilang dulu kan saya dukung Jokowi, tapi sekarang kebenaran Pak. Nah ternyata terbukti benar Pak. Bukti bahwa pengakuan saya itu kini diperkuat oleh ini data dari Bareskrim. Yaitu ternyata Jokowi itu hanya bayar SPP 8182 Pak. Nah padahal dia ngaku 85 kan. Nah dia tidak pernah bayar 83, 84, 85 toh. Nah berarti dugaan saya benar Pak, dia DO karena penentuan DO itu adalah di semester 4 Pak. Jadi kalau dia 81, 82 betul di semester 4 dia sudah DO Pak. Nah sekarang bukti DO begini. Dia kan bilang Bareskrim bilang dia ini KKN tahun 1983 kan Pak. Nah padahal tidak ada bukti dia bayar SPP pada tahun itu. Bagaimana dia bisa KKN, ya kan? Kemudian Bareskrim juga Dirtipidum juga bilang begini. Dia kan ini KKN di ini Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Padahal kan tidak bisa. Kita kan Pak juga tahu, kita KKN ke desa Pak, ya kan? Nah, dia itu kan di Kecamatan Wonosegoro ada 11 desa Pak. Nah, tidak tahu desa mana yang Jokowi itu. Makanya barusan saya selalu bilang ini Dirtipidum salah. Seharusnya waktu dia mau pengumuman ini tempat lokasi Jokowi, dia koordinasi dengan Jokowi. Dulu kau ini KKN di mana kan? Tidak ada. Nah sekarang baru ketahuan lagi. Jokowi mengaku bilang dia ini KKN tahun 85. Ya, mana yang benar? Mana yang benar? Itu yang sekarang akhirnya ketahuan bahwa dia salah. Jadi hari ini lagi misalnya kita bersyukur ada teman-teman kita yang 3, yaitu mereka buat buku Jokowi White Paper. Nah, kalau dari buku itu saya sudah yakin bahwa itu, nah di buku itu juga di Pak Rismon kan Pak Roy kan sudah buka tentang pengakuan saya berdasarkan Tempo itu Pak. Bahwa dia IP kan di bawah 2,0. Jadi sudah DO lama Pak. Jadi makanya saya bilang, saya tidak takut dia lapor saya karena saya pikir saya ngomong apa adanya. Kalau misalnya saya sudah janji sampai sekarang juga, kalau dia bisa buktikan bahwa dia punya ijazah asli, ya saya namanya guru besar saya minta maaf loh, ya kan? Wajar lah. Tapi kalau dia tidak bisa lah, saya tetap bertahan bahwa dia sudah DO dari tahun 1982 karena dia bayar SPP batas itu Pak. Oke, Prof. Tadi belum dijawab pertanyaan saya, kenapa Anda begitu aktif membela Jokowi dan mengkritik orang-orang seperti saya, padahal saya sendiri nggak pernah kontak, nggak pernah kelas sama Anda begitu? Oh, begini Pak. Dulu kan kita ini bersebelahan gerbong lah Pak, jujur ya. Dulu kan saya sudah bilang tadi kan di wawancara bahwa Jokowi kan di NTT kan dikatakan 90% kan. Kemudian kami dari Rote kan beri dia gelar Meneleo Rotendao atau Raja Rotendao Pak. Jadi makanya saya harus kritik Bapak karena Bapak bersebelahan dengan saya dan memang saya dukung dia Pak. Sampai orang sampai ketawa bilang saya pernah kirim surat ke dia minta jadi menteri. Ya wajar lah kan, saya bilang kalau dia tidak balas tidak apa-apa, yang penting kan saya berhak, namanya pendukung yang fanatik, saya bisa minta hak saya lah. Mana saya kenapa? Maka waktu itu surat ke Pak Jokowi minta menteri apa? Itu ke tahun kedua atau pertama? Kedua Pak. Waktu ada ini menteri perikanan yang dari mana yang ada dua menteri karena bukan yang ini Oh ini Edi Prabowo. Itu kan mereka karena
tersandung. Jadi saya pikir saya kan ini anti korupsi, jadi saya bisa lamar lah. Namanya lamar kan tidak salah juga kan. Orang selalu ketahukan saya kan namanya lamar kan tidak mati juga toh. Jadi itu yang saya lamar karena ada 2 posisi kosong waktu itu. Menteri Perikanan sama Menteri Sosial. Itu 2 kan. Jadi saya bilang sudah, kalau bisa ini saya kalau dipanggil, tapi akhirnya tidak dijawab. Ya sudahlah. Nah, itu kan sudah sudah di Jokowi ke istana Pak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi cuplikan video yang sangat begitu menarik, dimana lagi-lagi kita dikejutkan oleh bukti-bukti baru mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman, Rismo di sini dikatakan total saksi Jokowi 122 SKS tak mungkin raih gelar sarjana. Ayo rektor UGM jujur dan ajak ke publik sudahi konflik selesai. Nah, teman-teman, di salah satu berita di bawah ini dikatakan usai Bareskrim Polri menggelar hasil penyelidik dan menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, dikabarkan Jokowi marah besar. Nah, teman-teman, pasalnya dari keterangan tersebut Bareskrim justru mengundang kecurigaan yang lebih besar bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, dikutip dari akun X Sarah Tresnowati pada Sabtu 13 Mei 2025, Konpres Bareskrim ini malah buka menguatkan ijazah asli, tapi malah semakin ditelanjangi Sianipar Rismon. Nah, teman-teman, dimana kita melihat ternyata transkripsi IPK ini Jokowi yang membawa malapetaka jumlah SKS pada Pak Jokowi ini tidak layak untuk menempuh gelar sarjana di UGM. Nah, Yogyakarta, sampai kapan UGM ini dan Polri berhenti berkonspirasi untuk membenarkan ijazah Pak Jokowi? Nah, teman-teman, sementara dikatakan pakai digital forensik Rismon Sianipar jumlah kredit wajib dari Jokowi 80 SKS, sementara jumlah kredit pihak atau pilihan yaitu 34 SKS. Nah, di situ kita tabulasikan bahwa jadi total kredit SKS Jokowi ini 122. Pertanyaannya, 122 itu cukup nggak untuk SKS memenuhi gelar sarjana? Nggak mungkin, ujarnya. Nah, teman-teman, kakak angkatan saya 160 atau 158 SKS. Nah, ini kok bisa 120 SKS yang saat ini saja 144 SKS untuk menjadi sarjana, kata Rismon. Nah, diterangkan bahwa Rismon di dalam situ dari tabulasinya Jokowi transkripsi nilai Jokowi 122 SKS, sementara ada lembar fakultas, sementara soal registrasi sementara 2 tahun akademi 1981. Nah, teman-teman, itu kan ada bulatan dan itu yang melakukan mahasiswa bersendiri. Nah, bukan petugas. Jokowi yang mengisi nomor induk mahasiswa Jokowi Dodo, dia tulis sendiri nomor nik atau induk. Nah, teman, di sini kita diberikan perintah atau instruksi berikan tanda lingkaran pada angka atau nomor yang sesuai jawaban saudara. Nah, teman-teman, di situ Joko Widodo kalau namanya yang diklaim oleh asli Dirjen, ya akan dilingkarin di situ nomor 2, nomor 1 program, di program nomor 2 itu sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi. Nah, teman-teman, sementara Joko Widodo ada di lingkaran sarjana muda terus terakhir semester 1, semester 2 tahun. Nah, akademi 1981 atau 1982 dia dilingkari juga sarjana muda, sementara semester 2 tahun 1892. Nah, teman-teman, dia lingkarin juga sarjana muda, jadi 3 kali dia bulati atau lingkaran pilihan sarjana muda itu. Nah, teman-teman, di mana lanjut mana kalau sarjana muda nggak ada
skripsi, mungkin berarti selama ini pas analisasi saya Jokowi bukan sarjana, bahwa lembar pengesahan skripsi Jokowi ini melampaikan zaman secara teknologi, karena memang gak ada teknologi zaman itu yang secara prematur disampulkan dirje dikbu. Nah, dirasa ada cekongan, langsung sudah simpulkan secara prematur asli oleh Pak Rismond ini, bahwa itulah letter press, padahal secara digital juga dicetak 3 kali sarjana muda. Nah, masalah 3 kali itu Jokowi sendiri yang nulis nomor NIK atau induk. Nah, menurut Rismond, dengan total 122 SKS tidak mungkin Jokowi menyandang gelar sarjana. Nah, nggak mungkin juga sarjana di UGM itu sarjana muda. Jadi tetaplah analisis saya, kata Pak Rismond. Nah, teman-teman semua, dimana ketemu lihat tadi cuplikan video itu sangat begitu menarik, dan begitu juga berita ini. Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama untuk memajukan Indonesia ini. Semoga kepalsuan atau korupsikan di negeri ini semoga akan cepat terungkap dan cepat membaik semua negeri kita ini. Teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.